Oke guys, namanya saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-share terkait tracking pixel nih. Bagi kalian yang belum tahu, tracking pixel itu merupakan teknik lama ya untuk kita di-track sebenarnya di internet. Nah, tracking pixel ini banyak kegunaannya. Salah satu contohnya itu untuk men-track kita punya email udah dibuka atau belum. Terus, karena kan kalau kalian lihat setiap kali kalian send email nih, contoh ya ke recruiter, itu kalian send email terus ya kalian menunggu kepastian gitu kan, ini emailnya kok nggak dibales, apa belum dibuka, apa masuk ke spam folder gitu ya. Nah, ini bisa jadi strategi kalian juga untuk apa namanya, gimana cara buat email kalian tuh dibuka gitu ya. Nah, ini merupakan sisi marketingnya juga ada sih, karena tracking pixel ini baik lagi dia ini banyak dipakai untuk marketing, sisi marketing. Contoh kayak Google Ads, kalian habis belanja atau lihat-lihat deh di salah satu platform e-commerce kayak Tokopedia gitu ya. Terus tiba-tiba kalian ke Instagram ngeliat lah ini belanjaan saya yang tadi. Nah, itu bisa jadi kalian tuh sudah di tracking pixel gitu. Karena kalian punya apa namanya? eh, history itu udah masuk nih ke server trackingnya, kemudian diolah sedemikian rupa, dilempar sana sini kan, kemudian ya udah jadilah itu ads muncul di Instagram gitu. Oke, emang ini kita akan buat versi simpelnya aja ya. Kita akan buat versi kita bisa lacak email udah dibuka atau belum sama recruiter kita. Nah, di sini saya ingin apa namanya bahas terkait pixelnya ya. Pixel yang dimaksud itu, nah ini pixel. Nah, kalau kalian lihat kan nggak ada ya, nggak malah nggak kelihatan gitu, invisible. Nah, itu merupakan tracking pixel ya, karena memang tujuannya tuh untuk nge-track, kita nggak mau kasih dia lihat gitu, kita diem-diem gitu nge-tracknya. Nah, ini memang apa namanya bisa dikatakan juga ilegal kalau kalian apa namanya uh, so, yang ngetrack yang nggak benar gitu ya. Nah, cuman kalau di suatu sisi ini juga merupakan legal karena ini bagian dari marketing gitu. Oke. Nah, untuk code-nya sendiri ini saya sudah buat nih biar agak lebih cepat, dan di sini kalian hanya perlu paham terkait REST API aja, dan intinya sama lah kalian pakai bahasa pemrograman apa ya. Oke. Di sini saya yang pertama ini saya punya endpoint track pixel. Nah, endpoint track pixel ini saya ingin mengkirim si ininya ya, tracking pixelnya ya. Nah, tracking pixel yang saya kirim ini yang invisible ini nih. Nah, kemudian setiap kali ada orang ngelot gambarnya dari endpoint ini ya, maka kita bisa konsolok dia punya user ID, dan kita bisa kayak telah membuka emailnya gitu. Oke. Di sini kita studi kasusnya itu mau kirim ke recruiter lah contoh ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini, nah di sini saya ada endpoint untuk send email. Di sini saya memakai Notmailer ya. Jadi kalian bisa pakai library apa aja. Di sini saya pakai Gmail ya untuk kirim emailnya. Nah, di sini saya hide nih sebenarnya nih user passwordnya. Saya hide di sini nih ya, karena agak sensitif. Oke. Terus untuk, nah ini contoh mock users yang mau kita targetin. Contoh kita ada 2 recruiter yang mau kita kirim nih emailnya nih. Yang pertama recruiter PT Burung Merpati di emailnya ini ya. Yang kedua PT Ronaldo Joget-Joget di emailnya yang ini. Kalian tahu lah maksudnya ya. Oke. Nah, di setiap user ini punya ID, name, dan juga email. Kemudian di sini kita akan apa ya namanya? Jangan lupa buat ini ya, 400 kalau misalnya invalid user ID, jadi nanti buat error handling. Nah, di sini saya ada variabel tracking pixel nih. Variabel tracking pixel itu kalau kalian lihat di sini merupakan sebuah HTML ya, HTML elemen image ya. Nah, di sini source-nya ini saya taruh ngrok saya, atau bisa dikatakan apa ya, URL saya lah. URL saya di mana saya menyimpan gambarnya gitu. Nah, kalau kalian lihat di atas, ini kan jangan tadi kan pakai endpoint track pixel ya.
Nah, di bawah sini sama ya, track pixel. Nah, kenapa saya pakai Ngrok? Karena balik lagi, gambar tersebut harus bisa diakses secara publik. Jadi kalau saya pakai kayak localhost gini, kalau host /3000 tuh nggak bakal bisa. Oke, jadi mau nggak mau kalian harus ya upload lah, kalian punya server atau bikin lah server kalian itu accessible to public gitu. Nah, di sini saya pakai port forwardingnya Ngrok, sehingga nanti gambar saya di localhost ini bisa diakses. Kemudian di sini saya ada parameter. Parameternya ini user ID-nya ya, user ID dari target yang mau kita kirim. Contoh, jadi kita mau kirim A, nanti dia akan di sini akan jadi A gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti si user buka, ya udah kita bisa dapat si console log ini. Nah, di sini ya intinya mail option lah. From-nya siapa, to-nya siapa, subject-nya apa. Dan di sini poin penting. Ketika kalian mengirim, di sini kan konteksnya email ya. Jadi yang saya kirim ini bukan sebuah teks ya, plain text, tapi merupakan sebuah HTML. Nah, di sini ada dir, username, dan lalala sebagainya ya untuk kita punya isi email. Dan jangan lupa kalian taruh di sini tracking pixel di akhir. Oke, tracking pixelnya berarti kita kayak embed kita punya image gitu. Karena baik lagi yang kita kirim ini merupakan sebuah HTML. Baik lagi ya, kita mau image kita kalau ya udah di sini kita send emailnya ya. Nah, oke, di sini kita langsung jalanin aja ya. Dan mungkin video ini cukup singkat, cuman memang agak ini ya, agak lucu juga kalau misalnya implement gini untuk nge-track rekrutmen. Oke, kita di sini mau kirim. Nah, di sini saya siap ya untuk kirim email. Nah, di sini saya mau kirim dulu nih ke localhost. Jadi kita pakai Postman untuk send email, endpoint send email dengan user ID-nya B targetnya. Atau A dulu deh ya. A. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sini kita perlu jalanin dulu ya. Oke, udah jalanin ya. Nah, setelah kita jalanin ini, kita buka Postman-nya, terus kita send emailnya. Oke, email send. Di sini saya akan buka ya emailnya. Di sini console log-nya masih kosong ya. Berarti saya akan buka si user A dulu, email user A. Nah, di sini saya udah lihat nih ada emailnya ya di sini ya. Nah, email tersebut kalau kita klik sekarang, perhatikan console log ya. Nah, berarti di sini ada user A telah membuka emailnya gitu. Dan kalau kita lihat lagi, tadi kan kita baru kirim user A ya. Nah, untuk user B-nya, oke, kita coba lagi. Nah, di sini user B kosong. Terus kita langsung aja ya targetin B. Nah, di sini udah berhasil nih. Lumayan lama tadi nggak tahu deh. Nah, kemudian kalau kita lihat masuk nih emailnya ya. Kalau kita klik lagi, kita klik ya. Kali ini kita PT Ronaldo Joget ya. Nah, jadi kita berhasil implementasi tracking pixel sederhana nih ya, layaknya sebuah email biasa nih. Oke, itu ya dari videonya. Jadi cukup sederhana, cuman bagi kalian yang ingin implementasi tracking pixel, ini sebenarnya lebih ditekankan untuk tools marketing sebenarnya. Oke. Nah, di sini saya ingin terima kasih kepada kalian yang udah nonton saya dari awal, dan ya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.